Kadang, cinta nggak cuma tentang kata sayang, tapi tentang diam-diam berjuang, menahan lelah, dan rela disakiti demi seseorang yang bahkan nggak sadar sedang diperjuangkan. Inilah kisah tentang Rani, gadis yang bekerja diam-diam demi membiayai kuliah pacarnya, Dika. Tapi siapa sangka, pengorbanan itu justru membawanya pada luka yang paling dalam. Halo Sobat Zona Kisah Indonesia. Selamat datang di channel yang penuh cerita nyata dan kisah hidup yang menyentuh hati. Sebelum kita mulai kisah hari ini, jangan lupa tekan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan kisah mengharukan lainnya. Oke, langsung aja, ini dia kisahnya. Malam itu, kamar kos Rani begitu sunyi. Hanya terdengar suara kipas angin tua yang berdecit pelan, seolah ikut menertawakan kelelahan yang ia sembunyikan di balik senyum tipisnya. Lampu belajar kecil di pojokan meja menerangi wajahnya yang pucat dan mata sembab karena kurang tidur. Di atas meja, berserakan uang kertas lusuh dan beberapa koin receh hasil dari bekerja seharian di kafe. Tangannya yang mungil memunguti uang itu satu persatu, menghitungnya pelan sambil berbisik lirih. 150.000 lumayan cukup buat bayar listrik bulan ini. Sisanya buat uang kuliah Dika. Ia menatap angka-angka di catatan kecilnya. Daftar kebutuhan Dika yang ia tulis rapi di buku usang berwarna biru muda. SPP, biaya print tugas, ongkos transport. Semua sudah ia perhitungkan. Bahkan sampai uang kopi untuk begadang. Matanya terasa berat, tapi hatinya penuh semangat. Ada kebahagiaan aneh dalam lelahnya. Bukan karena ia punya banyak uang, tapi karena ia tahu, lewat uang itu, Dika, orang yang paling ia sayangi, bisa terus kuliah tanpa khawatir soal biaya. Rani menarik napas panjang, menatap langit-langit kamar kos yang mulai mengelupas, lalu tersenyum kecil. "Nggak apa-apa, Ran. Lelahmu nggak sia-sia," katanya pada dirinya sendiri. Ia tak tahu apakah itu benar, tapi ia butuh percaya agar tetap kuat. Dika adalah segalanya bagi Rani. Mereka pacaran sejak awal kuliah. Dika anak yang cerdas, supel, dan punya impian besar. Ingin jadi arsitek sukses yang bisa bangun rumah untuk ibunya di kampung. Tapi semua berubah ketika ayahnya meninggal mendadak karena sakit. Sejak itu, kehidupan Dika berubah drastis. Kiriman uang dari kampung berhenti, dan biaya kuliah menumpuk. Rani tahu semua itu. Ia tahu betapa berat beban yang Dika pikul, dan tanpa berpikir panjang, ia mulai membantu sebisanya. Awalnya hanya dengan membawa bekal makan untuk Dika, membelikan buku, sampai akhirnya nekat bekerja paruh waktu supaya bisa bantu biaya kuliahnya. Yang menarik, semua itu ia lakukan diam-diam. Dika sama sekali nggak tahu kalau beasiswa tambahan yang sering ia terima sebenarnya berasal dari kantong Rani sendiri. Pernah suatu malam, Dika bercerita lewat telepon, "Ran, aku senang banget. Dosen bilang ada bantuan dana buat mahasiswa yang berprestasi. Aku bisa bayar SPP semester ini." Rani terdiam. Bibirnya gemetar menahan tangis bahagia. "Alhamdulillah, Dik, aku senang banget denger itu," katanya pelan. Setelah telepon ditutup, air matanya jatuh deras. Ia tahu, beasiswa itu berasal dari kerja kerasnya mencuci gelas, membersihkan meja, dan menahan kantuk di antara bau kopi kafe tempatnya bekerja. Tapi baginya, mendengar Dika bahagia sudah cukup jadi hadiah. Setiap sore, selepas kuliah, Rani bergegas ke kafe kecil di dekat kampus. Ia mengenakan apron hitam dengan nama Kopi Pojok di dada kirinya. Pekerjaannya bukan hal yang mudah. Ia harus melayani pelanggan dengan senyum ramah, mencatat pesanan, bahkan kadang mengepel lantai kalau karyawan lain izin. "Ran, meja 3 pesennya kopi latte." "Ya," teriak bosnya dari balik mesin espresso. "Iya, Pak," jawabnya sambil berlari kecil, meski kaki sudah terasa gemetar. Senyumnya tetap dipaksakan, bukan karena pura-pura, tapi karena ia tak mau terlihat lemah. Ia sadar, setiap cangkir kopi yang ia antar, setiap langkah yang ia ambil di kafe itu,
Semuanya membawa Dika satu langkah lebih dekat ke impiannya. Teman sekamarnya, Lila, sering heran melihat Rani yang selalu pulang malam. "Ran, kamu nggak capek kerja terus? Kuliah aja udah bikin stres," katanya sambil mengoleskan masker wajah. Rani tertawa kecil, menutupi lelah di matanya. "Capek sih, lah. Tapi ada yang lebih capek kalau aku berhenti." Lila mengernyit. "Apaan?" "Lihat orang yang aku sayang nyerah karena nggak punya biaya," jawabnya lirih. Lila menatap Rani lama. Ia tahu, sahabatnya itu sedang mencintai seseorang sampai lupa mencintai dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, Rani membawa amplop coklat kecil. Ia menunggu Dika di depan kampus, di bawah pohon flamboyan yang daunnya berguguran pelan. Saat Dika datang, Rani tersenyum lebar sambil menyerahkan amplop itu. Ini apaan, Ran?" tanya Dika heran. "Katanya dari kampus. Ada beasiswa tambahan untuk mahasiswa berprestasi," jawab Rani cepat, berbohong dengan suara yang hampir bergetar. Dika menatapnya dengan wajah haru. "Serius, Ran? Aku beruntung banget punya kamu. Kamu selalu bawa kabar baik." Rani hanya tersenyum. "Aku cuma pengen lihat kamu terus semangat, Dik." Dalam hati, Rani ingin bilang kebenarannya, bahwa uang itu berasal dari lembur tambahan yang ia ambil di kafe, dari malam-malam yang ia habiskan dengan mata berat menulis catatan kuliah sambil mencatat pesanan pelanggan. Tapi ia memilih diam. Ia ingin Dika fokus pada impiannya, bukan pada rasa kasihan. Setelah Dika pergi, Rani masih berdiri lama di bawah pohon itu, memandangi punggungnya menjauh. Hatinya hangat sekaligus perih. Andai dia tahu semua ini, pikirnya, mungkin dia nggak akan mau nerima uang itu. Tapi aku nggak mau lihat dia berhenti kuliah cuma karena uang. Malamnya, Rani berbaring di kasur tipis sambil menatap layar ponsel. Dika sedang mengirim pesan panjang, menceritakan rencananya setelah lulus nanti. "Ran, aku pengen banget kerja di luar negeri. Di sana, arsitek dihargai tinggi. Kalau aku berhasil, aku janji bakal bahagiain ibu, dan tentu aja kamu," tulis Dika disertai emoji senyum. Rani membaca pesan itu berulang kali. Bibirnya tersenyum, tapi matanya memerah. Ia membalas pelan, "Aku percaya kamu bisa, Dik. Aku bakal dukung kamu terus." Namun setelah pesan terkirim, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menatap foto Dika yang tersimpan di ponselnya, mengenang semua hal, tawa, rencana masa depan, dan janji-janji sederhana yang pernah mereka buat. Tapi jauh di dalam hatinya, ada suara kecil yang berbisik, "Mungkin nanti dia nggak akan butuh aku lagi kalau udah sukses." Rani menghapus air matanya cepat-cepat. "Nggak, Ran, jangan mikir begitu," katanya menegur diri sendiri. "Yang penting sekarang bantu dia dulu. Urusan nanti biar waktu yang jawab." Ia menatap lagi catatan kecilnya, menulis di ujung halaman. "Aku nggak butuh ucapan terima kasih. Cukup lihat dia bahagia." Kemudian ia menutup bukunya, memeluknya erat, dan perlahan tertidur dalam diam yang penuh doa. Hari demi hari berlalu, dan waktu terasa begitu cepat bagi Rani. Ia seperti hidup dalam dua dunia yang berbeda. Di pagi hari menjadi mahasiswi biasa yang duduk di kelas sambil mencatat pelajaran. Lalu sore hingga malam berubah jadi pelayan kafe yang harus tersenyum di balik rasa lelah. Tubuhnya mulai kurus, lingkar matanya menghitam, tapi semangatnya tak pernah padam. Kadang, di sela-sela jadwal kerja, ia membuka pesan dari Dika. "Ran, tugas aku akhirnya kelar. Kalau bukan karena kamu nyemangatin, mungkin aku udah nyerah." Rani tersenyum membaca pesan itu. Ia membalas cepat, "Hebat, Dik. Kamu emang pantas dapat hasil bagus." Padahal, di sisi lain, ia sedang duduk di lantai gudang kafe, menunggu giliran bersih-bersih. Kakinya terasa pegal, tapi hatinya penuh hangat. Ia melihat foto Dika di wallpaper ponselnya, lalu berkata pelan, "Aku capek, tapi demi kamu, aku kuat."
Setiap kali Rani merasa ingin berhenti, ia selalu mengingat tatapan Dika waktu bilang, "Ran, kamu satu-satunya yang bikin aku percaya masa depan masih ada." Kalimat itu seperti bahan bakar buatnya. Namun perlahan, rasa lelah yang ia tekan mulai berbalik jadi rindu. Rindu diperhatikan, rindu didengarkan. Tapi Dika semakin sibuk. Dan Rani hanya bisa menatap notifikasi ponselnya yang sepi sambil berbisik, "Gak apa-apa, mungkin dia lagi fokus." Suatu malam yang gerimis, kafe tempat Rani bekerja penuh pelanggan. Suara mesin kopi bercampur dengan tawa dan musik pelan dari pengeras suara. Rani yang baru pulang dari kuliah siang tadi belum sempat makan sama sekali. Ia terus melayani pesanan tanpa henti. Tangannya gemetar karena lapar. "Ran, meja 2 minta refill cappuccino," teriak rekan kerjanya. "Iya, bentar lagi," jawabnya sambil berlari kecil, hampir terpeleset karena lantai licin. Beberapa pelanggan memanggil bersamaan, tapi Rani tetap melayani dengan senyum lembut. Ia menahan perutnya yang mulai perih. Hujan di luar semakin deras, dan dinginnya merayap sampai ke tulang. Tiba-tiba, pandangan matanya berkunang-kunang. Segalanya tampak berputar. Gelas di tangannya hampir jatuh sebelum tubuhnya limbung dan... "Rani!" seru seseorang. Ia pingsan di tempat. Saat sadar, ia sudah berbaring di ruang belakang kafe. Bosnya menatap dengan wajah khawatir. "Kamu kenapa sih, Ran? Udah makan belum?" Rani menggeleng lemah. "Belum sempat, Pak. Tadi buru-buru kesini." Bosnya mendesah, "Kamu kerja bagus, tapi jangan maksain diri gitu. Kalau kamu sakit, siapa yang bantu kamu?" Rani tersenyum kecil. "Nggak apa-apa, Pak. Saya cuma kurang tidur. Nanti juga kuat lagi." Tapi malam itu, setelah kafe tutup, Rani menangis diam-diam di dapur. Bukan karena sakit, tapi karena sadar, ia bahkan lupa menjaga dirinya sendiri demi orang lain yang mungkin tak pernah tahu pengorbanannya. Waktu terus berjalan, dan hari yang dinanti akhirnya tiba. Dika diwisuda. Rani berdiri di antara kerumunan orang tua dan pacar mahasiswa lain yang datang membawa bunga. Ia tak punya bunga, tak punya hadiah mahal. Hanya sebuah amplop kecil berisi surat ucapan tangan yang ia tulis semalam di atas meja kamar kos yang redup. Dika menghampirinya dengan jas hitam sederhana. Senyumnya lebar, penuh kebanggaan. "Ran, akhirnya aku lulus juga. Makasih ya, kamu selalu doa aku." Rani tersenyum, matanya berbinar. "Aku bangga banget sama kamu, Dik. Semua kerja keras kamu akhirnya kebayar." Mereka berfoto bersama. Rani memandang Dika lama, seperti ingin merekam wajahnya dalam ingatan. Di dalam hati, ia membisikkan doa, "Semoga semua lelahku benar-benar jadi berkah buat kamu." Setelah acara itu selesai, Dika diajak foto bareng teman-temannya. Rani berdiri agak jauh, memandangnya sambil menahan air mata. Ia tidak ingin mencuri perhatian. Ia tahu posisinya, hanya bayangan yang berdiri di balik kesuksesan seseorang yang ia cintai diam-diam. Saat malam tiba, Rani membuka Instagram dan melihat foto Dika bersama teman-temannya. Captionnya, "Akhirnya, perjuangan bertahun-tahun terbayar. Terima kasih untuk semua yang sudah dukungku." Rani tersenyum. "Semua termasuk aku," katanya pelan, menatap layar ponsel yang redup di tangannya. Hari-hari setelah wisuda terasa aneh. Dika mulai jarang menghubungi Rani. Kalau dulu pesan Rani selalu dibalas dalam hitungan menit, kini bisa berjam-jam, kadang bahkan tak dibalas sama sekali. Rani mencoba memahami. Ia berpikir, mungkin Dika lagi sibuk cari kerja. Ia menenangkan dirinya sendiri setiap kali rasa rindu datang menyerang. Tapi semakin lama, hatinya mulai merasa kosong. Malam-malam yang biasanya diisi tawa dan obrolan panjang kini hanya diselimuti hening. Rani sering menatap layar ponselnya lama sekali, menunggu notifikasi yang tak kunjung muncul. Ia mencoba mengirim pesan lebih dulu. "Dik,
Kamu udah makan belum? Tidak dibalas. Ia tunggu sejam, 2 jam, hingga akhirnya dini hari tiba. Rani mematikan ponselnya dan berbisik pada dirinya sendiri. Mungkin dia capek, gak apa-apa. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang berubah. Teman kosnya, Lila, memperhatikan perubahan itu. Ran, kamu kayaknya beda akhir-akhir ini. Kamu nggak cerita apa-apa. Rani tersenyum hambar. Nggak apa-apa. Lah, aku cuma mungkin lagi kangen seseorang yang udah nggak seperti dulu. Lila mendekat, menepuk bahunya lembut. Jangan terlalu banyak ngorbanin diri buat orang lain. Ran, kadang yang kita perjuangin malah ninggalin tanpa pamit. Kata-kata itu menancap di hati Rani, tapi ia tetap bertahan pada keyakinan. Cinta itu bukan tentang dibalas, tapi tentang ketulusan. Sampai akhirnya, malam itu datang, malam yang memecahkan segalanya. Rani sedang duduk di depan laptop, mencoba menyusun tugas akhir yang tertunda. Notifikasi ponselnya berbunyi, Dika posted a new photo. Entah kenapa, tangannya gemetar saat membuka Instagram. Foto itu menunjukkan Dika duduk di restoran mahal. Di hadapannya ada seorang perempuan berambut panjang yang sedang tersenyum manis. Tangan mereka saling bertaut di atas meja. Captionnya sederhana tapi menghancurkan. Akhirnya semua perjuangan terbayar. Bersama seseorang yang selalu percaya padaku. Rani terdiam. Dunia seakan berhenti. Suara di sekelilingnya menghilang, tinggal bunyi detak jantung yang terasa menyakitkan. Tangannya gemetar memegang ponsel. Ia baca ulang caption itu berkali-kali, berharap matanya salah lihat. Tapi tidak. Air matanya mulai jatuh satu persatu. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin itu temennya, mungkin cuma kerjaan. Tapi hatinya tahu, tidak ada kata, bersama seseorang, kalau hanya teman. Dalam diam, Rani menutup wajahnya. Tangisnya pecah. Semua malam panjang, semua lelah, semua pengorbanan yang ia jalani tanpa diketahui tiba-tiba terasa sia-sia. Ia menatap layar ponselnya satu kali lagi, lalu berkata pelan dengan suara serak. Ternyata yang selalu percaya padamu itu bukan aku. Ya, Dik? Lalu ia mematikan lampu, duduk di lantai kamar kos yang gelap, dan membiarkan tangisnya menjadi satu-satunya suara yang tersisa malam itu. Malam itu, setelah lama menatap foto Dika dengan perempuan lain, Rani memberanikan diri mengirim pesan. Dik, aku lihat foto kamu sama cewek itu. Siapa dia? Pesan terkirim, tapi centang 2 abu-abu. Tak ada balasan. 1 jam berlalu, 2 jam, sampai akhirnya dini hari. Baru saat Rani mulai terlelap dengan mata bengkak, ponselnya bergetar. Pesan singkat itu muncul. Ran, aku minta maaf. Aku udah nggak bisa lanjut. Aku sayang sama orang lain. Begitu saja. Tanpa penjelasan, tanpa permintaan maaf yang panjang, tanpa menyinggung sedikit pun tentang semua perjuangan Rani selama ini. Rani terdiam. Tangannya gemetar, matanya menatap kosong ke layar ponsel yang masih menyala. Ia membaca ulang kalimat itu berulang kali, seperti tak percaya. Aku sayang sama orang lain, katanya lirih. Tiba-tiba udara malam terasa sesak. Ia menatap langit-langit kamar kos yang mulai berdebu, mencoba mencari napas di tengah kepedihan yang menghimpit. Ia menulis balasan pelan, jari-jarinya gemetar. Kalau kamu bahagia sama dia, aku nggak apa-apa, Dik. Lalu ia kirim, dan ponselnya ia letakkan di meja. Setelah itu, tangisnya pecah tanpa suara. Bahunya bergetar hebat, menahan isak di tengah sunyi malam. Ia tak menangis karena ditinggalkan, tapi karena menyadari, cinta sebesar itu ternyata tak pernah dianggap berharga. Keesokan harinya hujan turun deras. Langit kelabu seolah ikut merasakan apa yang dirasakan Rani. Ia melangkah tanpa arah, tanpa payung, membiarkan hujan membasahi tubuhnya yang sudah lemah. Di jalan,
Orang-orang berlarian mencari tempat berteduh. Tapi Rani terus berjalan. Langkahnya pelan, matanya kosong. Setiap tetes hujan seperti membawa kenangan. Malam-malam saat ia lembur demi mengirim uang ke Dika, hari-hari saat ia pura-pura kuat padahal tubuhnya hampir tumbang. Semua berputar dalam kepalanya. "Kenapa aku nggak cukup, Dik?" bisiknya di antara hujan. "Kurang apa aku berjuang buat kamu?" Tak ada jawaban, hanya suara hujan yang menenggelamkan tangisnya. Ia berhenti di trotoar, duduk bersandar di tembok toko yang tutup. Bajunya basah kuyup, rambutnya menempel di wajah. Orang-orang yang lewat menatap iba, tapi Rani tak peduli. "Kalau aku tahu akhirnya gini, mungkin aku tetap bakal ngelakuin hal yang sama," katanya lirih. "Karena aku nggak pernah bantu kamu buat dibalas. Aku bantu karena aku sayang." Di tengah dinginnya hujan, Rani menatap langit yang kelabu dan berkata pelan, "Aku cuma pengen lihat kamu bahagia, Dik, walau bukan sama aku." Lalu ia tersenyum samar di antara air mata. Senyum paling tulus, tapi juga paling menyakitkan yang pernah ia tunjukkan pada dunia. Hari-hari berlalu lambat setelah itu. Rani berhenti bekerja di kafe karena tubuhnya makin lemah. Ia sering batuk dan pusing karena terlalu lama memforsir diri. Ia mulai menata ulang hidupnya. Setiap pagi ia duduk di depan jendela kos, menatap jalanan yang ramai, mencoba membiasakan diri tanpa Dika. Teman sekamarnya, Lila, sering menemaninya. "Ran, kamu nggak apa-apa?" Rani tersenyum kecil. "Aku baik-baik aja kok." Padahal matanya jelas menunjukkan sebaliknya. Suatu sore, Lila duduk di sampingnya dan berkata, "Kamu hebat, Ran. Serius. Aku belum pernah lihat orang setulus kamu. Tapi kadang, orang yang kita perjuangin gak selalu pantas buat ketulusan kayak gitu." Rani menatapnya lama, lalu menjawab pelan, "Aku gak nyesel bantu dia, lah. Aku cuma nyesel karena dia gak tahu seberapa keras aku berjuang." Air matanya menetes perlahan. "Aku cuma pengen dia tahu, sedikit aja, bahwa ada seseorang yang diam-diam kerja lembur, nahan lapar, demi dia bisa terus kuliah." Lila menggenggam tangan Rani erat. "Kamu pantas dapet cinta yang ngerti perjuanganmu, Ran. Bukan yang cuma nerima hasilnya." Rani tersenyum, menatap jauh keluar jendela. "Mungkin suatu hari nanti, lah. Tapi sekarang, aku mau belajar mencintai diri sendiri dulu." Beberapa minggu kemudian, Rani mulai menulis lagi. Ia menemukan kedamaian kecil dalam menulis, menumpahkan semua luka ke dalam kata-kata. Ia menulis di buku catatan lamanya, tempat ia dulu mencatat pengeluaran untuk Dika. Kini setiap halamannya ia isi dengan potongan perasaan, cerita, dan kenangan. Satu malam, ia menulis sebuah kalimat yang begitu dalam. "Cinta sejati bukan tentang siapa yang kita perjuangkan, tapi siapa yang tetap kita doakan meski dia bukan milik kita." Setiap kali menulis, Rani merasa sedikit lebih tenang. Seolah kata-kata itu menyembuhkan luka yang tak bisa diobati waktu. Suatu pagi, ia menerima pesan dari nomor tak dikenal. "Selamat, tulisan kamu dimuat di blog kampus." Banyak yang bilang tulisannya menyentuh banget. Rani membaca pesan itu lama. Matanya berkaca-kaca. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena bahagia. Ia tersenyum, lalu berbisik, "Mungkin ini jalan Tuhan buat aku. Aku kehilangan seseorang, tapi aku nemuin diriku sendiri." Sejak hari itu, ia mulai menulis setiap malam. Ia tak menulis untuk Dika lagi, tapi untuk dirinya sendiri, dan untuk semua orang yang pernah mencintai diam-diam tanpa dihargai. Suatu sore yang tenang, ketika matahari hampir tenggelam, Rani sedang duduk di kafe tempat ia dulu bekerja. Ia hanya ingin menikmati aroma kopi, tanpa beban kerja. Tiba-tiba, pintu kafe terbuka. Seorang laki-laki masuk, dan langkahnya membuat jantung Rani berhenti sejenak. Dika. Ia tampak berbeda. Rambutnya lebih pendek,
wajahnya sedikit tirus, tapi tatapan matanya masih sama. Tatapan yang dulu membuat Rani jatuh cinta. Rani terpaku. Ia tak tahu harus menyapa atau pura-pura tak mengenal. Tapi Dika lebih dulu mendekat. "Rani." Suaranya pelan, ragu, seolah takut menatap mata gadis yang dulu ia sakiti. Rani menoleh perlahan. "Dik." Mereka saling diam beberapa detik. Udara terasa kaku, seperti waktu berhenti di antara mereka. "Aku baru tahu semuanya," kata Dika akhirnya. "Bos kafe ini cerita. Katanya selama ini kamu kerja lembur cuma buat bantu aku bayar kuliah." Rani menatap meja, berusaha menahan emosi yang tiba-tiba datang. "Udah, Di. Nggak usah dibahas lagi. Semua udah lewat." "Tapi kenapa kamu nggak bilang, Ran?" Suara Dika bergetar. "Kenapa kamu harus nyembunyiin itu semua?" Rani tersenyum lemah, menatap matanya dengan tenang. "Karena kalau aku bilang, itu bukan pengorbanan lagi, Di. Aku cuma pengin kamu sampai di tujuanmu. Aku pengin kamu berhasil." Dika menunduk. Matanya mulai berkaca-kaca. "Aku jahat banget sama kamu." Rani menggeleng pelan. "Kamu nggak jahat, Di. Kamu cuma belum ngerti gimana rasanya dicintai tanpa syarat." Suasana hening. Suara mesin kopi di belakang mereka terdengar pelan, seolah mengiringi dua hati yang pernah saling mencintai tapi tak bisa bersama lagi. Rani menatap jendela. Senja memantulkan cahaya ke wajahnya. "Aku udah ikhlas, Di. Sekarang aku nggak mau hidup di masa lalu lagi." Dika menatapnya dengan mata basah. "Aku minta maaf, Ran. Aku baru sadar, kamu orang paling tulus yang pernah aku temui." Rani tersenyum kecil. Kadang sadar datangnya setelah kehilangan. "Di, tapi nggak apa-apa. Aku doain kamu bahagia." Dan sore itu, mereka berpisah, bukan sebagai sepasang kekasih, tapi sebagai dua orang yang akhirnya mengerti makna cinta yang sebenarnya. Hari kelulusan tiba. Semua mahasiswa memakai toga dengan wajah penuh bangga. Aula kampus penuh tawa dan tangis bahagia. Di barisan belakang, Rani berdiri diam mengenakan kemeja putih sederhana. Ia tak lulus hari itu. Ia menunda kuliahnya 1 semester karena uangnya habis untuk membantu Dika. Tapi ia tetap datang. Bukan untuk dirinya, tapi untuk seseorang yang telah menjadi makna dari semua perjuangannya. Saat Dika naik ke panggung, Rani menahan napas. Ia melihat senyum di wajah yang selama ini ia doakan setiap malam. Dika tampak gagah mengenakan toga hitam dan dasi biru, menerima ijazah dari dekan dengan sorotan lampu yang menawan. Di tengah gemuruh tepuk tangan, Rani hanya menatap dengan mata berkaca. "Kamu berhasil, Dik," bisiknya pelan. "Akhirnya semua kerja kerasmu terbayar." Ia menunduk, berusaha menelan perasaan haru yang memenuhi dadanya. Ia tak ingin menangis di depan banyak orang. Tapi ketika Dika mencari-cari wajahnya di antara kerumunan, matanya akhirnya bertemu. Sekilas saja, tapi cukup membuat waktu seakan berhenti. Dika tersenyum. Senyum yang dulu selalu jadi alasan Rani kuat bertahan. Dalam hati, Rani membalas dengan senyum paling tulus yang bisa ia berikan. Ia ingin berlari memeluknya, tapi langkahnya justru terasa berat. "Mungkin ini bukan panggungku hari ini," pikirnya, "tapi aku bahagia, karena panggung ini untuk orang yang aku cintai." Setelah acara kelulusan, Rani berjalan sendirian ke taman belakang kampus. Tempat itu dulu sering mereka datangi, di bawah pohon flamboyan yang sama, tempat ia dulu menyerahkan amplop beasiswa palsu itu. Ia duduk di bangku kayu, menatap langit sore yang berubah jingga. "Ran?" Suara itu membuatnya menoleh. Dika berdiri di sana, masih mengenakan toga dan memegang map ijazahnya. "Kamu nggak nyalamin aku?" katanya dengan nada bercanda, tapi matanya bergetar. Rani tersenyum kecil. "Selamat, Dik. Kamu berhasil, aku bangga banget." Dika duduk di sebelahnya, menatap langit yang sama. "Ran,
Aku mau tanya sesuatu. Tapi janji, jawab jujur. Rani menelan ludah. Apa? Uang kuliahku, bantuan yang dulu aku terima itu, bukan dari kampus, kan? Tubuh Rani menegang. Waktu seperti berhenti sejenak. Ia ingin berbohong lagi. Tapi matanya tak bisa menutupi kebenaran. Dika melanjutkan dengan suara pelan. Aku baru tahu dari Lila. Dia bilang kamu kerja malam-malam di kafe. Kamu yang bantu aku semua ini. Ya, Ran? Air mata Rani langsung jatuh. Ia menunduk. Suaranya parau. Aku cuma pengin kamu tetap kuliah. Dik, aku nggak mau lihat kamu berhenti cuma karena uang. Aku. Suaranya tercekat. Dadanya sesak. Dika menarik napas dalam. Wajahnya sulit dibaca. Antara haru, marah, dan tak percaya. Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Ran? Kenapa harus diam? Rani tersenyum lirih. Karena kalau kamu tahu, kamu pasti nggak akan mau nerimanya. Aku cuma pengin kamu terus jalan. Itu aja. Hening. Hanya suara angin sore yang mengisi ruang di antara mereka. Dika menatap Rani lama. Matanya berair. Ia menggenggam tangan Rani perlahan. Kamu tahu nggak, selama ini aku pikir aku berjuang sendirian, katanya lirih. Ternyata, ada seseorang yang diam-diam berjuang lebih keras dari aku. Rani menggeleng, air matanya menetes makin deras. Aku cuma ngelakuin yang aku bisa. Dik, aku cuma pengin kamu sukses. Dika menatapnya dalam-dalam. Tapi Ran, kamu harusnya juga bahagia. Kamu nggak bisa terus ngorbanin diri buat orang lain. Rani tersenyum lemah. Bahagiaku itu sederhana. Dik, lihat kamu berhasil aja udah cukup. Dika menarik napas panjang, menahan emosi yang hampir pecah. Ia menatap wajah Rani, wajah yang tampak lelah tapi penuh cinta. Ran, aku janji, aku bakal balikin semua yang kamu kasih. Tapi lebih dari itu, aku bakal jaga kamu, mulai sekarang. Rani menatapnya dengan mata bergetar. Jangan janji apa-apa, Dik. Cukup jangan lupa sama perjuangan ini. Itu aja. Dika menggenggam tangannya lebih erat. Aku nggak akan lupa. Karena tanpa kamu, aku nggak akan sampai di sini. Hari berganti minggu. Dika diterima kerja di perusahaan arsitektur ternama di Jakarta. Hidupnya mulai stabil. Dan ia menepati janjinya untuk membantu Rani kembali kuliah. Suatu malam, Dika mengantar Rani pulang setelah makan malam sederhana di warung tenda pinggir jalan. Ran, katanya sambil berjalan di trotoar, aku udah nabung sedikit. Semester depan, kamu lanjut kuliah lagi, ya? Rani menoleh, tersenyum kecil. Dik, aku nggak mau kamu ngerasa harus bales aku. Aku bantu kamu bukan buat dibales. Dika tertawa pelan. Aku tahu. Tapi aku pengin kita sama-sama berdiri di tempat yang kita impikan. Aku arsitek, kamu nanti jadi dosen. Kita kejar bareng, ya? Rani menatapnya lama. Matanya berkilat di bawah lampu jalan. Kamu masih ingat cita-cita itu? Mana mungkin lupa, jawab Dika lembut. Semua cita-citaku lahir dari doa kamu. Rani tak bisa menahan senyum. Ia merasa hidupnya akhirnya punya arah lagi. Bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk dirinya sendiri. Malam itu, mereka berjalan berdampingan, tanpa perlu kata banyak. Cukup dengan perasaan yang hangat dan tenang. Karena keduanya tahu, perjuangan itu akhirnya tidak sia-sia. Beberapa tahun kemudian, Dika benar-benar menjadi arsitek sukses. Ia membuka firma kecil di Bandung. Dan di hari peresmian kantornya, ia menamai bangunan itu Rani House. Tempat kerja, tapi juga simbol perjuangan cinta yang diam-diam membentuk segalanya. Rani kini sudah menjadi dosen muda di kampus mereka dulu. Saat berdiri di depan kelas, ia kadang tersenyum sendiri. Mengingat hari-hari saat ia menahan kantuk di kafe demi seseorang yang bahkan tak tahu sedang ia perjuangkan.
Suatu sore, Dika datang ke kampus membawa bunga. "Selamat, Bu dosen," katanya sambil tertawa kecil. Rani menggeleng, matanya hangat. "Kamu selalu bikin kejutan aja." Dika menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Sekarang aku bisa bayar semua mimpi kita, Ran." Rani menunduk, tersenyum. "Kita nggak pernah utang apa-apa, Dik. Kita cuma saling bantu buat jadi versi terbaik dari diri kita." Dika menggenggam tangannya erat. "Dan aku nggak akan berhenti berterima kasih. Karena kamu udah berjuang bahkan saat aku nggak tahu apa-apa." Rani menatapnya, mata mereka bertemu dalam hening yang penuh makna. Angin sore berhembus lembut, seolah ikut tersenyum. Mereka berdiri di halaman kampus, tempat semua cerita dimulai. Bukan lagi sebagai dua orang yang berjuang sendirian, tapi sebagai dua hati yang akhirnya saling menemukan dalam diam dan ketulusan. Apakah kamu pernah mencintai seseorang sampai rela berkorban diam-diam seperti Rani? Tulis kisahmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe Zona Kisah Indonesia, karena setiap kisah selalu punya makna di balik air mata.